Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda bersama media Sorot Desa Indonesia di edisi 31 Agustus 2023. Di penghujung bulan Agustus nampaknya ada satu agenda yang cukup menarik dan perlu publik tahu, di mana hari ini ada penanaman 15.000 bibit pohon kelor yang dilakukan oleh manajemen Hotel Wira Carita bekerjasama dengan Polsek Carita dan Desa Sukajadi. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus langkah channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia dari kawasan wisata Pantai Carita mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan pohon bibit kelor untuk ditanam sebagai simbolis penghijauan. Terima kasih. Saya terima pohon kelor ini, mau saya tanam. Semoga bermanfaat untuk semuanya, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pohon yang bermanfaat. Ya. Nah, pemirsa, penanaman secara simbolis dilakukan oleh pihak Wira dan Bapak Kapolsek Carita dan Bapak Lurah Sandi Sukajadi ikut menanam secara simbolis 15.000 bibit pohon kelor di wilayah Kampung Cangkara, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Dan seperti yang Anda saksikan, bukan saja dari pihak Wira, warga, pelajar pun ikut untuk menanam bersama-sama pohon kelor di kawasan Carita ini. Nah, Pak, ini mohon izin ya, kami media juga perlu tahu nih, karena ini sangat unik. Ada satu kegiatan penanaman 15.000 pohon bibit pohon kelor ini. Nah, omong-omong, ini dilaksanakan oleh siapa-siapa sih, Pak? Selamat siang, kami perkenalkan, saya nama lengkapnya Sukarto dari manajemen Hotel Wira Carita. Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian, tentunya dari Polsek Carita, dan kami program untuk menanam bibit kelor. Salah satunya adalah program penghijauan untuk masyarakat kita setempat. Dan gunanya kami kenapa memilih dengan bibit pohon kelor semakin langka, dan pohon kelor tersebut adalah banyak faedahnya. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak ya, apakah hanya di satu titik ini aja? Apakah punya rencana ke depan nanti di kebun-kebun warga yang di sekitaran Carita ini akan dilakukan kerjasama dengan Wira atau bagaimana itu? Kami akan upayakan untuk kedepannya kami akan perluaskan pembibitan perkebunan pohon kelor ini, tentunya di wilayah Desa Sukajadi dan yang lain-lain. Barangkali ada tambahan dari Bapak Kapolsek. Betul, baik Bang Kumis, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri melalui Kapolres Pandeglang, kami dari Polsek Carita merangkul Wira Carita untuk melakukan penanaman pohon kelor. Karena kita ketahui bahwa pohon kelor itu banyak manfaatnya, terutama untuk obat herbal. Nah, di sini telah kami tanam 15.000 pohon kelor. Semoga nanti kedepannya bermanfaat dan bisa menjadikan penghijauan. Demikian Bang Kumis. Barangkali ada pesan untuk warga sendiri, Bang? Baik, untuk warga masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, mari kita lestarikan, mari kita tanamkan pohon untuk penghijauan. Kita lestarikan alam dengan cara menanam pohon dan merawat pohon yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian Bang Kumis. Nah, beginilah pemirsa, perlu kami informasikan pada hari ini ada satu kegiatan penanaman 15.000 pohon kelor di kawasan Desa Sukajadi. Dan di sini bahu-membahu baik dari pihak kepolisian, dari pelajar dan warga setempat, dan termasuk dari sejumlah karyawan dari Wira Carita sendiri. Dan nampak di sana terlihat jelas dari jauh ada Bapak Sandi yang sedang menyiram salah satu bibit pohon. Dan nanti coba Bang Kumis akan sedikit nanya-nanya nih kepada Bapak Kades Sukajadi. Pak, selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi Bang Kumis. Apa kabar Bang Kumis? Alhamdulillah sehat, Pak. Mengganggu sebentar ya. Siap. Di mana di sela-sela kesibukan Bapak lagi tadi saya lihat
nanam pohon sambil nyiram nih. Iya betul. Coba Pak, tanggapan Bapak dengan adanya kegiatan ini Pak. Kami atas nama pemerintahan Desa Sukajadi menyambut baik program yang dilaksanakan antara Polsek Carita dengan Hotel Wira Carita mengenai penghijauan untuk penanaman bibit kelor sebanyak 15.000. Mudah-mudahan kelor ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kami dan sekitarnya. Nah, mungkin pertanyaan gini Pak. Siap. Apakah pernah dengar manfaat dari pohon kelor ini? Bisa sedikit Oh, untuk gitu. Nah, Daun kelor itu kayak akan vitamin-vitamin dan nutrisi. Itu biasanya kalau kita kan di sayur atau gimana, ada tehnya juga gitu kan. Itu kayak atau vitamin. Jadi sangat bermanfaat. harapan ke depan. Harapan kedepannya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjadi penghasilan tambahan untuk masyarakat dan Hotel Wira Carita semua. Apakah ada ke depan rencana daunnya ini bisa dikemas menjadi teh dan menjadikan satu oleh-oleh khas Carita? Oh pasti kalau itu. Mudah-mudahan nanti ke depan ada riset-riset untuk menjadikan budidaya kelor ini menjadi ikon oleh-oleh untuk Pantai Carita ke depannya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Sama-sama Bang Kumis. Mantap Pak Kades. Untung nggak ditambahin begininya. Pengen tahu lebih dalam nih soal masalah bibit dari pohon kelor sendiri, karena di Pandeglang, Banten ini kan sudah langka. Dan coba Bang Gus nanya-nanya lagi nih Pak, sekali lagi Pak ya. Boleh Pak. Boleh Bapak menjelaskan, karena tadi saya juga mengatakan bahwa daun kelor ini atau bibit kelor kan susah Pak didapat. Ini sebenarnya dari mana sih Pak bibit-bibitnya? Waduh, kita cari-cari sekeliling Banten tidak ada yang segini banyak ya Pak. Jadi saya mau nggak mau kita datangkan dari Nganjuk, Jawa Timur Pak. Jadi di sana memang banyak pembibitan dengan pohon-pohon yang lain. Nah ini yang kami inginkan adalah dari pohon kelor ini, ya kami datangkan dari sana. Nah mungkin gini Pak, pertanyaannya agar publik juga tahu ya. Karena kan jarang sekali yang membibitkan daun kelor buat apalah. Rata-ratanya kan tumbuh sendiri di pagar-pagar Pak. Betul. Dan warga akhirnya mencarinya dengan susah. Iya. Pak, sebenarnya orientasi ke depannya bagaimana sih Pak sampai Bapak memilih penghijauan dengan bibit kelor ini Pak ke depannya? Ya tentunya supaya tidak punah Pak. Dan kebutuhan masyarakat itu tadi tentunya daun kelor tadi ternyata manfaatnya sangat banyak. Dan kita kembang biakan di daerah Banten sendiri, tentunya di Kabupaten Pandeglang yang di Desa Sukajadi ini. Semoga masyarakat tidak kesulitan untuk nyari bibit kelor ini, daun kelor ini. Nah terus kan gini Pak, di beberapa wisata yang lainnya kan punya ikon yang selalu berinovatif agar kawasan wisata itu dikenal oleh dunia. Nah apakah tidak punya agenda ke depan untuk daun kelor ini dikemas menjadi kayak semacam daun teh dikeringkan dan jadi kemasan oleh-oleh Pak? Akan diupayakan Pak, kami nanti kerjasama dengan Dinas Pariwisata bahwa ini untuk dikenalkan supaya ada khas oleh-oleh di Pantai Carita. Jangan masuk ke Pantai Carita hanya main di pantai tapi pulangnya tidak membawa oleh-oleh yang khas Pak. Kami upayakan nanti seperti itu. Ini tanggal 20 Agustus hari Minggu. Kalau mau ingin menambah kelor lagi, ini juga masih banyak. Sudah siap untuk kelornya. Nah kali ini Bang Kumis akan langsung menggali informasi dari salah satu pengusaha warga Nganjuk yang kebetulan ini yang mendistribusikan bibit-bibit ini. Selamat pagi menjelang siang Mas. Selamat pagi Pak. Mas, perkenalkan Mas, nama siapa Mas? Nama saya Mas Hakim dari Jabon Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, sebagai Kang? Saya di sini sebagai pembibit tanaman kelor ataupun bibit-bibit lainnya, kami juga menyediakannya. Oh, berarti di tempat Akang di Ngawis itu khusus di Nganjuk ya? Ya. Di Nganjuk itu untuk pembudayaan bibit-bibit beberapa jenis pohon. Oh, kalau di Nganjuk sendiri itu banyak. Kalau jenis pohon seperti kelor ada, indigo vera ada, bibit tanaman buah, sampai tanaman bunga juga ada semua. Selain kami menyediakan bibit tanaman, kami juga menyediakan jasa untuk penanamnya. Nah, dengan pihak Wira sendiri, apakah tadi dikatakan langsung dengan perawatannya juga, Bang? Ya,
Kalau untuk perawatannya nanti cukup dengan siram sama pupuk-pupuk secukupnya aja gitu. Bang, apakah di daerah Bapak sendiri udah ada penanaman yang secara massal, Bang? Kalau penanaman secara massa di daerah kami belum ada, tapi untuk setiap perkebunan bibit itu pasti ada tanaman kelornya. Walaupun nggak seberapa banyaknya tetap ada. Nah terus omong-omong nih, untuk informasikan ya, barangkali abang yang namanya sudah dunia pembibitan, manfaat dari daun kelor itu apa-apa sih, Bang? Untuk manfaat dari daun kelor sendiri itu banyak, Pak. Ada bisa digunakan untuk penyakit-penyakit seperti asma gitu dan lain-lain. Untuk khasiat sendiri dan protein sendiri dari bibit kelor juga itu banyak. Harapan ke depan, Bang? Harapan ke depan semoga ke depannya bisa lebih bagus, mulai dari bisnis kami, dari bibit-bibitan, semoga ke depannya juga bagus dan selalu amanah untuk masyarakat semua. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.